kita lihat memang beberapa kali Pak Prabowo Subianto memberikan tugas penting kepada AHY selaku Menteri Koordinator Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur yang seharusnya itu menjadi tugas dari Wakil Presiden. Yang ini menjadi tanda tanya, ada apa ini sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Pada Pilpres 2024 ya, muncul istilah dinasti politik ya. Ini merujuk pada majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Prabowo Subianto dan akhirnya terpilih. Kemudian istilah dinasti politik begitu kental ya di negeri Indonesia. Dan kalau kita lihat sebenarnya memang dinasti politik itu sudah menjadi hal yang lumrah ya, bahkan setelah reformasi 1998 ya. Jika dulu tuntutan mahasiswa adalah menghilangkan KKN, namun setelah reformasi KKN justru merebak bak jamur di musim penghujan. Nah, ini karena memang celah dari sistem demokrasi sekuler yang ada di negeri ini membuka celah untuk kemudian KKN itu bisa bisa terbuka lebar dengan dalih ya atas nama pilihan rakyat. Bukankah kita ketahui ya, misalkan di Banten dinasti Ratu Atut Khosyah yang sudah berkuasa cukup lama, walaupun beberapa di tahun 2024 banyak yang bertumbangan ya. Gagalnya Airin Rahmidiani dalam menghadapi calon dari Gerindra ya, itu menandakan tumbangnya dinasti Ratu Atut Khosyah ya. Tapi yang jelas kalau kita lihat peta ya perpolitikan nasional dari 7 presiden yang ada ya, ada 3 presiden yang kemudian terus menelurkan dinasti politiknya, yakni presiden kelima, keenam, dan ketujuh, yakni Megawati Soekarno Putri, kemudian juga Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Joko Widodo ya. Sedangkan presiden-presiden sebelumnya, Presiden Soekarno ya memang dia juga ada dinasti politik, cuman tidak ya sudah diwakili oleh Megawati ya, karena sedangkan anak-anaknya yang lain itu tidak semuanya kemudian terjun ke politik ya, dan yang kemudian cukup populer dan eksis memang masih Megawati Soekarno Putri. Anak-anak Soekarno kan yang kemudian terjun ke politik kan ada Guntur Soekarno Putra, kemudian juga ada Rahmawati, almarhum Rahmawati, kemudian Megawati, dan juga Sukmawati. Sukmawati juga masih menjadi ketua umum Partai Nasional Indonesia Marhainisme ya, namun partainya sudah sudah berkali-kali tidak masuk menjadi bahkan beberapa kali tidak lolos ya untuk mengikuti pemilu dan apalagi lolos ke parlemen. Ya, maka kemudian anak-anak Soeharto ya, bisa dibilang jelas ya di masa Orde Baru Soeharto memang bisa dibilang keluarganya menggurita, tapi lebih kepada bisnis dan juga kekayaan ya. Yang masuk ke politik ya salah satunya Mbak Tutut yang saat itu kemudian menjadi Menteri Sosial dan kemudian sudah dipersiapkan untuk memimpin Golkar dan menggantikan Soeharto, namun kemudian keburu terjadi reformasi 98 ya. Namun setelah itu kayaknya Mbak Tutut itu nggak aktif di politik. Salah satu yang kemudian 2 anak Soeharto yang aktif di politik adalah Titik Soeharto ya, mantan istrinya Presiden Prabowo Subianto, dan juga Tommy Soeharto. Tommy Soeharto mendirikan Partai Berkarya, namun sekarang juga sudah dikudeta oleh Muhdi PR ya, dan Partai Berkarya pun gagal mengikuti pemilu 2024. Kemudian Titik Soeharto sendiri masuk ke Partai Gerindra dan saat ini menjadi anggota DPR RI, bahkan menjadi pimpinan di Komisi 5 DPR RI kalau nggak salah. Jadi kemudian B.J. Habibie anak-anaknya tidak semuanya masuk politik ya, lebih kepada teknokrat ya, kepada teknologi sebenarnya ya. Kemarin juga baru anak satu putranya ya, Ilham Akbar Habibie, yang kemudian dicalonkan menjadi wakil ya gubernur Jawa Barat yang mendampingi Ahmad Saihu, namun kan tidak terpilih ya. Jadi bisa dikatakan tidak terlalu ke politik ya. Kemudian yang terakhir ada putra putri ya dari Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, yang juga yang aktif ya di perpolitikan kan cuma Mbak Yeni Wahid, tapi itu pun juga sudah tidak terlalu aktif lagi, apalagi setelah Gus Dur didepak dari PKB oleh Cak Imin ya. Nah, setelah di tahun 2009 ya, setelah
Cak Imin melakukan kudeta melawan ketika dipecat oleh Gus Dur yang saat itu menjadi ketua Dewan Syuro. Ya, jadi apa yang terjadi hari ini ya praktis tinggal presiden kelima, keenam dan ketujuh yang putra putrinya ya atau menantunya itu kemudian aktif di perpolitikan nasional ya. Kita mulai membahas dari Megawati Soekarno Putri. Presiden kelima Republik Indonesia ini ya yang merupakan wanita pertama yang menjadi dan satu-satunya ya wanita yang pernah menduduki jabatan presiden di Indonesia itu bisa dibilang wanita yang cukup kuat ya di perpolitikan ya. Ditekan di masa Orde Baru, kemudian juga saat terpilih menjadi ketua ya PDI saat itu, kemudian terjadi peristiwa Kuda Tuli ya 96 kalau nggak salah saat itu ya, hingga kemudian kepemimpinannya dianulir ya oleh Suryadi. Ibu Megawati ini punya 3 anak ya, ada Muhammad Rizky Pratama dan juga ada Prananda Prabowo dan juga 1 putri yakni Puan Maharani ya. Dari 3 anaknya ini memang yang sangat menonjol adalah putrinya ya dari pernikahannya dengan almarhum Taufik Kimas ya, yang kemudian sekarang menduduki posisi sebagai ketua DPR untuk periode yang kedua. Sedangkan 2 putranya yang lain yakni Muhammad Rizky Pratama dan Prananda Prabowo memang lebih aktif di partai ibundanya yakni PDIP ya. Jadi kalau kita lihat memang terah ya Megawati ya atau terah Soekarno lah ya itu lebih menonjol di Puan Maharani dan posisinya sudah sangat luar biasa ya, apalagi di periode tahun 2014-2019 juga menjabat sebagai Menko Menteri Koordinator PMK ya Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan sekarang di 2025 masih menjabat sebagai Ketua DPR. Artinya posisi yang sangat strategis ya. Artinya lah ya kemudian juga anak-anak Puan yang kemudian masuk ya ke DPR ya, anak Puan Maharani ya jadi anggota DPR dan beberapa yang lainnya. Artinya Megawati masih ya selama masih memimpin PDIP pasti akan anak keturunannya makin cukup kuat posisi di perpolitikan nasional. Yang kedua adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia yang mempunyai 2 putra ya dari pernikahannya dengan Ani Herawati Yudhoyono ya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas ya. AHY yang saat ini memimpin Partai Demokrat sejak tahun 2020 ya, saat ini menempati posisi sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan. Kemudian Ibas itu sebagai ketua fraksi Partai Demokrat di DPR. Bahkan Ibas menjadi salah satu anggota DPR terpilih yang saat ini yang suaranya terbanyak secara nasional. Luar biasa ya. Artinya cukup ya punya posisi yang kuat ya 2 dinasti ini. Kemudian yang terakhir adalah Presiden ke-7 Joko Widodo ya yang punya 3 anak ya. Yang pertama adalah Gibran Raka Buming Raka, yang kedua adalah Kahiyang Ayu, dan yang ketiga Kaisang Pangarep ya. Gibran kita ketahui saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, sebelumnya merupakan wali kota Surakarta atau Solo. Dan Kahiyang Ayu memang tidak terjun langsung berpolitik ya, namun suaminya yakni menantu Pak Jokowi, Bobi Afif Nasution yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, sebelumnya wali kota Medan, yang sekarang Bobi ini masuk menjadi anggota Partai Gerindra ya, padahal sudah sejak awal sudah dirayu-rayu Partai Golkar, padahal sudah dikasih surat rekomendasi namun kemudian masuk ke Partai Gerindra. Dan yang terakhir adalah Kaisang Pangarep yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ya, sejak tahun 2023 dan kemudian di Kongres PSI yang pertama atau kedua nih di 2025 yang lalu ya, di bulan Agustus ya, Agustus sampai Juli ya, Juli itu terpilih lagi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ya. Jadi praktis ya, posisi-posisi penting juga diduduki oleh putra dan menantu Pak Jokowi ya. Jadi saat ini ada 3 dinasti yang kuat yang nampaknya juga akan terus menguat dan mempersiapkan untuk pertarungan 2029 ya. Kalau kita lihat memang yang akan cukup panas adalah dinasti dari Presiden ke-6 dan ke-7, yakni posisi dari
Gibran Raka Buming Raka dan AHY yang jelas akan terus ya ada gesekan ya. Bahkan kemarin di tanggal berapa ya, tanggal 14 Agustus ya, ketika di penyerahan pangkat kehormatan ya jenderal di Batu Jajar kan ada peristiwa di saat Gibran tidak menyalami AHY. Ini kan menjadi desas-desus dan kemudian perbincangan secara nasional ya. Kalau kita lihat memang beberapa kali Pak Prabowo Subianto memberikan tugas penting kepada AHY selaku Menteri Koordinator Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur, yang seharusnya itu menjadi tugas dari Wakil Presiden. Yang ini menjadi tanda tanya, ada apa ini sebenarnya. Tapi yang jelas 3 dinasti ini akan terus ya bertarung, apalagi bisa dikatakan ya hubungan antara Megawati dan juga SBY juga tidak pernah membaik ya, setelah kemudian di saat tahun 2004 ketika SBY saat itu menjadi Menko apa ya, Menko Polhukam ya, kemudian tiba-tiba maju menjadi calon presiden bertanding dengan Yusuf Kala dan mengalahkan Megawati, yang kemudian membuat hubungan mereka tidak pernah akur ya, sampai kemudian Jokowi PDIP memenangkan pemilu pada tahun 2014 dengan mencalonkan Jokowi ya. Jadi apalagi sekarang hubungan Megawati dengan Jokowi yang pasti tidak akur, karena Jokowi yang sudah dibesarkan oleh PDIP sejak menjadi wali kota Surakarta sampai kemudian terpilih menjadi presiden 2 periode, dan juga mengantarkan anak dan menantunya ya menjadi wali kota, kemudian merasa ditusuk dari belakang dan dihianati. Jelas akhirnya hubungan antara Megawati dan juga kepada SBY pun Jokowi cukup renggang ya. Dan kalau kita lihat Pak Prabowo sendiri nampaknya tidak mungkin membentuk dinasti politik ya, namun lebih tepatnya dinasti konglomerasi ya. Kalau kita lihat memang adik Pak Prabowo, kemudian kakaknya dan lain sebagainya itu lebih pada pengusaha ya. Walaupun memang keponakan Pak Prabowo banyak yang masuk Gerindra, namun belum menduduki jabatan-jabatan yang cukup penting ya. Baru kemudian ada Budi Satrio Jiwandono kalau nggak salah di Komisi 1 sebagai pimpinan ya. Kemudian juga ada Thomas Jiwandono yang kemudian menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kemudian Saraswati itu juga, Rahayu Saraswati itu di DPR. Kemudian kalau putranya Pak Prabowo sendiri tidak tertarik ke politik ya, karena lebih tertarik ke fashion, dan memang bidangnya di fashion. Bahkan sekolahnya di Prancis pun terkait desainer ya, fashion. Jadi untuk apalagi kemudian bergabung dengan sisa-sisa dinasti Cendana ya, yakni Soeharto, nampaknya juga tidak mungkin ya, karena memang sudah secara hubungan sudah pisah dengan titik Soeharto ya. Dan nampaknya memang Pak Prabowo ini akan sulit kalau membangun dinasti ya, karena tadi anaknya tidak tertarik kepada, tapi tadi lewat keponakannya mungkin bisa ya. Jadi pertarungan politik ya hari ini memang kalau kita lihat memang adalah pertarungan dari 3 dinasti politik ini, yang masing-masing juga punya partai ya. Dinasti Megawati dengan PDIP-nya, kemudian dinasti SBY dengan Demokratnya, dan dinasti Jokowi pastinya dengan PSI-nya ya, Partai Gajah Merah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.